Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang materi menyimpulkan isi teks eksposisi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, KD yang akan disampaikan pada hari ini yaitu setelah pembelajaran hari ini, diharapkan siswa mampu menentukan gagasan-gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks eksposisi. Lalu, menyimpulkan isi teks eksposisi berdasarkan gagasan-gagasan yang telah didengar dan dibaca. Lingkup penilaiannya meliputi Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama, membaca secara keseluruhan isi teks eksposisi. Lalu yang kedua, menentukan gagasan umum dari tiap paragraf dalam teks eksposisi. Jadi, kita diharapkan mampu menentukan gagasan-gagasan umum dari tiap paragraf teks eksposisi. Lalu, langkah yang terakhir yaitu merangkai isi gagasan-gagasan utama menjadi suatu kesimpulan yang saling berhubungan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan isi teks eksposisi. Yang pertama, bagian yang disimpulkan dari isi teks eksposisi adalah bagian rangkaian gagasan utama atau argumen dalam struktur teks eksposisi. Jadi, yang disimpulkan itu bukan tesis ataupun penegasan ulang. Lalu yang kedua, rangkaian gagasan dalam teks eksposisi bisa berupa gagasan umum dan juga gagasan khusus. Lalu yang ketiga, berdasarkan letak gagasan umum dalam teks eksposisi, maka dikenal jenis-jenis paragraf sebagai berikut. Jenis-jenis paragraf dalam teks eksposisi berdasarkan letak gagasannya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini, ide pokok atau kalimat utamanya berada di awal paragraf. Selanjutnya diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Jadi setelah gagasan utama di awal paragraf, kalimat selanjutnya merupakan kalimat-kalimat penjelas dari gagasan umum di awal paragraf. Contohnya, narkoba membahayakan bangsa di masa depan. Efek kerusakannya tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Tidak hanya skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar menghancurkan bangsa. Nah, dalam contoh teks eksposisi ini kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu narkoba membahayakan bangsa di masa depan. Kalimat-kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Selanjutnya yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif ini kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Hal-hal yang sifatnya khusus ditulis terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh uraian yang sifatnya umum. Contohnya, kebakaran hutan masih terus terjadi, begitupun dengan penebangan liar yang semakin meningkat. Diperburuk dengan rencana pembukaan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut menambah suram nasib hutan kita. Jadi dalam contoh paragraf di atas, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, yaitu keadaan tersebut menambah suram nasib hutan kita. Selanjutnya yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran ini kalimat utamanya ada 2, yaitu berada di awal
dan juga di akhir paragraf. Contohnya, SMPN 1 Rambi Puji merupakan sekolah favorit. Banyak siswa berprestasi dari SMP tersebut. Lulusannya selalu diterima di sekolah-sekolah unggulan. SMPN 1 Rambi Puji selalu menjadi sekolah panutan. Nah, dalam contoh paragraf tersebut, ada dua kalimat utama di awal, yaitu SMP 1 Rambi Puji merupakan sekolah favorit. Lalu kalimat utama yang kedua berada di akhir, yaitu SMPN 1 Rambi Puji selalu menjadi sekolah panutan. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menyediakan contoh teks eksposisi yang berjudul Menjaga Lingkungan Hidup. Silakan dibaca dulu ya. Gagasan-gagasan utama dari teks eksposisi tersebut ada 3, yaitu yang pertama terletak di paragraf pertama. Gagasan utamanya terletak di awal paragraf, yaitu merupakan paragraf deduktif. Bunyi gagasan utamanya yaitu kebersihan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam bermasyarakat. Lalu di paragraf kedua, kalimat utamanya juga terletak di awal paragraf, yaitu gotong royong dalam membersihkan dan menjaga lingkungan secara rutin dengan menjadwalkan setiap kelompok kepala keluarga merupakan satu alternatif dan dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Lalu paragraf ketiga, kalimat utamanya juga berada di awal paragraf, yaitu kebersihan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan merupakan faktor yang sangat penting bagi kesehatan dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Jadi kesimpulan dari isi teks eksposisi tersebut yaitu kebersihan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam bermasyarakat. Salah satu alternatif dalam menanggulangi pencemaran lingkungan yaitu dengan cara gotong royong membersihkan lingkungan secara rutin. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat dan merupakan faktor yang sangat penting bagi kesehatan dan kenyamanan dalam bermasyarakat. Baiklah, itu tadi merupakan materi tentang cara menyimpulkan isi teks eksposisi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.